Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan sedikit mengomentari ceramah dari Bapak Taufik Assegaf. Video ceramah Bapak Taufik Assegaf ini diupload di channel Suara Nabawi, bahwa Taufik Assegaf ini mengatakan bahwa kita pentingnya berpegang teguh kepada tali dengan pegangan yang kuat agar tidak terkena fitnah dalam beragama. Kemudian Taufik Assegaf ini mengatakan bahwa tali agama itu adalah salafus soleh. Jadi kita harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran salafus soleh. Nah, pernyataan dari Taufik Assegaf ini kemudian menarik saya untuk mengomentari serta mengkritisi isi ceramah tersebut. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai materi pembahasan, akan saya tampilkan cuplikan ceramah dari Bapak Taufik Assegaf. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Ada kalamnya Habib Abu Bakar yang ketinggalan tidak terjemahkan. Beliau menyatakan pegang tali yang kuat supaya tidak hanyut daripada banjir fitnah. Fitnah agama deres sekali. Berarti supaya kita nggak hanyut, pegang kuat talinya. Apa talinya? Salafus soleh. Salafus soleh. Jangan sampai lepas, hanyut kamu. Salafus soleh dari kalangan habaib maupun dari kalangan kiai. Jangan pernah ngikuti yang baru-baru. Itu rumput Jepang itu. Katut bener pedot nanti saudara. Ya, tali yang kuat itu salafus soleh. Lihat datuk-datuk kamu wahai habaib. Lihat kiai-kiai kamu yang salaf, wahai gus-gus, pegang teguh. Nggak usah ikut-ikutan yang baru. Selamat kamu nanti. Karena mereka adalah sambung sanatnya sampai Rasulullah. Nggak perlu diragukan lagi keilmuannya, kemudian sanad keguruannya, semuanya sambung kepada Rasulullah SAW. Cemelok sing model-model, nanti model-model nanti, ya. Nah, pegang teguh. Nah, kita kadang-kadang nggak pegang ini sama larotipnya dibaca, wala sejarahnya mereka kita baca. Kayak akhirnya begitu kita sendiri nggak tahu sama salafnya kita semuanya. Karena itu ceritakan ya, ceritakan bagaimana datuk-datuk kamu, ya, bagaimana kiai-kiai kamu, ceritakan supaya bisa bedakan yang asli sama yang imitasi. Nah, sehingga betul-betul kita tahu siapa yang menjadi habl, yang menjadi tali kuat tadi itu untuk tidak kita lepas. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ dengan sangat jelas bahwa Bapak Taufik Assegaf ini mengambil satu pandangan dari moyang para Habibah Alawi, bahwa
pentingnya kita berpegang pada tali yang kuat agar tidak terkena fitnah dalam beragama. Jadi tali di situ kemudian ditafsiri oleh Taufik Asegaf yaitu salafus soleh. Jadi kita harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran dari salafus soleh atau ulama-ulama di masa lalu dengan alasan bahwa keilmuannya dan sanadnya ini nyambung sampai ke Rasulullah. Kemudian Taufik Asegaf ini juga mengatakan bahwa jangan mengikuti yang model baru, karena yang model baru ini ya rapuh. Kemudian jangan mengikuti ajaran yang model-model, nanti model-model. Nah, dari pernyataan inilah saya akan mengkritisi satu persatu. Yang pertama, bahwa saya sepakat ketika Taufik Asegaf ini mengatakan berpegang teguhlah pada tali yang kuat agar tidak terkena fitnah. Jika kita mengacu pada satu ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi wa tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu, bahwa berpegang teguhlah pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Maka dalam tafsir dari ayat tersebut adalah yang disebut bihablillahi, tali Allah, yaitu agama Allah. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Itu yang disebut tali Allah. Kemudian ketika Taufik Asegaf mengatakan bahwa berpegang teguh pada tali agar tidak terkena fitnah, kemudian talinya itu diartikan sebagai salafus soleh, ya monggo-monggo saja. Tetapi perlu kita garis bawahi, jika memang salafus soleh ini benar-benar kealiman dan kesolehannya, ya kita boleh berpegang teguh pada salafus soleh tersebut. Tetapi ketika salafus soleh itu hanya hasil branding, ya kita nggak perlu berpegang teguh pada salafus soleh yang hasilnya itu dari branding. Sebenarnya bukan salafus soleh, cuma di branding sebagai salafus soleh. Jadi salaf saja, tidak soleh. Disebut salaf ya karena orang yang hidup di tempo masa lalu. Moyang-moyang Balawi itu kan salaf. Kalau tidak soleh, ya jangan dijadikan pegangan. Jadi yang lebih jelas bahwa hablillahi, tali Allah itu ya Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sudah pasti benarnya. Barang siapa yang beragama, kemudian berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran maupun ajaran Rasulullah, itu sudah dijamin benarnya. Itulah yang disebut tali Allah. Kemudian Pak Taufik Asegaf ini mengatakan jangan berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang baru, karena yang baru-baru ini biasanya rumput Jepang, maksudnya rapuh. Bahasa ini menyindir, saya tahu. Apa yang disampaikan Taufik Asegaf ini dalam rangka menyindir. Menyindir siapa? Menyindir Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan orang-orang yang pro dengan Kiai Haji Imad. Jadi jika salafus soleh yang dikehendaki oleh Taufik Asegaf adalah orang yang mengakui keabsahan nasab Balawi sebagai keturunan Rasulullah, kemudian muncul ulama baru yang bernama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai tokoh baru yang kemudian meneliti, mengkaji sejarah, mengkaji kitab-kitab nasab, kemudian dirumus, dibantu dengan ilmu genetik, sehingga disimpulkan bahwa Balawi itu ternyata bukan keturunan Rasulullah, Arab saja bukan, boro-boro keturunan
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Cuma bahasanya halus itu. Seakan-akan bahwa Taufik Asegaf ini menutup sebuah keilmuan. Jadi seakan-akan bahwa ilmu dari salafus soleh itu sudah cukup. Padahal dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk terus berinovasi. Jadi Islam ini tidak tertutup, selalu membuka ruang dan menerima inovasi baru. Sekalipun itu baru, katakanlah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini baru. Karena apa? Karena ulama-ulama dulu pada umumnya husnudon dan menganggap bahwa Ba'alawi benar-benar keturunan Rasulullah, karena kitab-kitab Ba'alawi memang bertebaran, sehingga menulis atas pengakuannya bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, sehingga ulama zaman dulu ini cukup dengan membaca kitab-kitab Ba'alawi yang di sana tertulis bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, maka percaya saja tanpa meneliti. Kemudian muncul Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan penelitiannya dan kemudian membatalkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Itulah yang disebut ajaran baru. Nah, cuma dalam ceramah tadi Taufik Asegaf itu dalam rangka mendoktrin jamaahnya, ya agar tidak goyah, agar tetap berpegang teguh atas keyakinannya bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Itu saja kok saya tahu. Kemudian Taufik Asegaf juga mengatakan jangan mengikuti yang model-model, nanti model-model. Ya, kita jangan mengikuti yang model-model seperti halnya Habib yang suka ngedebrus dalam setiap ceramahnya. Karena apa? Ya karena nanti kita model-model, didawiri, diminta-mintai. Nah itu kita nanti akan model-model. Maka ya jangan mengikuti yang model-model seperti Habib-Habib yang suka ngedebrus, suka bercerita khurafat dalam setiap ceramahnya. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Taufik Asegaf. Jangan mengikuti yang model-model, nanti model-model. Jangan mengikuti Habib-Habib yang ngedebrus, nanti paling-paling ya didawiri, dikuras harta bendanya. Kemudian yang terakhir, Taufik Asegaf menyampaikan bahwa pentingnya kita menceritakan moyang-moyang kita. Pentingnya kita menceritakan kesolehan dan kealiman moyang-moyang kita. Yang Habib ya berarti alangkah baiknya selalu menceritakan moyang-moyangnya Habib, begitu pula yang Kiai. Ini juga pentingnya menceritakan moyang-moyang dari para Kiai. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar kita bisa mengambil pelajaran. Di situ saya setuju. Jika memang moyangnya itu benar-benar alim dan luas akan keilmuannya. Tapi jika moyangnya ini hanya melahirkan karya-karya kitab khurafat, kemudian keturunan-keturunannya, ini dalam setiap ceramah, ini selalu mengobrol cerita-cerita khurafat yang tertulis dalam kitab moyang-moyang Ba'alawi. Lah ini yang tidak benar. Kenapa? Mestinya ceramah adalah kajian yang berbasis ilmiah. Ketika diundang ceramah, kemudian di acara ceramah itu hanya isinya ngedebrus, dongeng terkait kehebatan-kehebatan moyangnya tanpa menjelaskan satu ayat Al-Quran atau satu hadis sebagai pelajaran untuk jamaah yang menghadiri dari pengajian tersebut, saya rasa tidak ada manfaatnya. Nah yang kita lihat itu Habib-Habib ini dalam setiap ceramahnya ini tak lepas dari dongeng moyang-moyangnya yang dongeng itu khurafat. Bisa dicek itu bertebaran di YouTube. Ada yang sudah meninggal tetapi di dalam kuburannya masih membaca Al-Quran,
itu juga keluar dari mulut Habib dalam ceramahnya. Ada yang mengatakan bahwa di mana di suatu wilayah di situ terdapat Habib, maka wilayah tersebut akan aman dari bencana. Itu ya doktrin lagi. Dan masih banyak lagi. Nah, ketika tujuan dongeng terkait moyang-moyang Ba'alawi yang nyatanya isinya tentang khurafat, ngedabrus, apa yang bisa kita ambil manfaat dari mendengarkan cerita-cerita tersebut? Jadi pulang pengajian kita tidak dapat ilmu, hanya dapat dongeng-dongeng wah, tapi tidak ada manfaatnya. Itu loh Pak Taufik. Jadi alasan kenapa penting dongeng terkait moyang-moyang kita, salafus soleh. Iya, kalau salafus soleh itu benar-benar soleh dan alim dan luas ilmunya, sehingga bisa dijadikan panutan. Lah kalau moyang-moyangnya itu sukanya ngedebrus, jadi ulamanya itu hasil branding semua, bahkan moyang yang dielu-elukan yang bernama Faqih Muqaddam juga tidak punya satu karya pun, tapi disebut sebagai Imamul Imam, mujtahidnya mujtahid. Ya siapa yang percaya? Seseorang yang biasa mengkaji dan meneliti tentu tidak mudah percaya bahwa Faqih Muqaddam itu imamnya imam dan mujtahidnya mujtahid. Karena apa? Biografinya saja nggak jelas. Kemudian karyanya saja nggak ada. Ya siapa yang percaya kalau Faqih Muqaddam itu benar-benar alim? Orang alim paling tidak yang meninggalkan karya. Karyanya saja nggak ada. Dan banyak lagi. Rata-rata ketika kita mengkaji kitab-kitab Ba'alawi, maka branding ulama-ulama Ba'alawi itu wah semua. Kalau nggak wali ya wali kutub. Itu mayoritas. Ulama-ulama Ba'alawi brandingnya kalau nggak wali ya wali kutub. Jadi membesar-besarkan namanya, padahal keilmuannya ya minim. Ya terbukti Habib-Habib yang ada di Indonesia ketika ceramah juga itu-itu saja. Nggak pernah apa ngaji kitab, kemudian menafsiri Al-Quran atau membedah isi hadis, tidak. Jadi isinya dongeng, dongeng, dan dongeng yang nggak beda jauh dengan Pak Taufik Asik. Ketika ceramah ya di situ halus mendoktrin para jamaahnya. Satu doktrin yang selalu dipegang kuat oleh para Habib Ba'alawi adalah agar jamaahnya ini percaya bahwa mereka keturunan Nabi. Sehingga jamaah ini akan hanyut, kemudian percaya dan mengikuti apa yang dilakukan oleh para Habib Ba'alawi. Jadi dengan dipercaya oleh masyarakat bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, nah disitulah doktrinnya berhasil. Banyak pengikut, banyak yang mempercayai. Ya otomatis yang mubaleh ya nanti undangan ceramahnya laris manis. Ya tapi ceramahnya ya isinya itu. Dongeng saja. Doktrin, doktrin, dan doktrin. Padahal di pesantren itu kita diajari ngaji terkait tafsir Al-Quran, terkait syarah hadis. Dan disitulah kunci ajaran Islam yang harus dipelajari dan perlu diajarkan kepada masyarakat luas. Nah, ketika penceramah dari kalangan Habib yang kemudian setiap ceramahnya itu hanya ngobrol khurafat yang ditemukan dalam kitab-kitab moyang Ba'alawi, sebenarnya Ba'alawi ini mau mengajarkan ajaran Islam atau mengajarkan ajaran dari moyang-moyangnya yang melenceng dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Sudahlah Pak Taufik, jadi jangan selalu mendoktrin agar masyarakat percaya bahwa Ba'alawi keturunan asli Rasulullah. Karena apa? Hasil tes DNA ini tidak bisa ditipu bahwa klan Anda itu adalah berhaplogrup G. Arab saja bukan, apalagi keturunan Rasulullah. Itu sudah final.
Itu saja yang saya kritisi dari ceramah Taufik Assegaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.